Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah salat Isya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim agar menempatkan istrinya Hajar bersama anaknya yang masih menyusui, yaitu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, berada di Mekah. Yang ketika itu Mekah dalam kondisi tidak ada penghuni, tidak ada tanam-tanaman yang tumbuh di situ, sebuah lembah yang tandus. Makanya Allah berfirman, biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang dia benar-benar tidak ada tumbuh-tumbuhannya sama sekali, gersang, kering kerontang. Maka setelah Hajar tahu bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Hajar menerima dengan lapang dada dan beliau mengatakan, idzan la yudayyi'una, kalau begitu saya yakin bahwasanya Allah tidak akan menelantarkan kami. Maka setelah itu Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil. Kemudian Nabi Ibrahim menghadap lagi kepada Hajar dan juga menghadap ke Ka'bah. Kemudian beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu, yaitu Baitikal Muharram, yaitu Baitullah, yang ketika itu dalam kondisi masih pondasi saja. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian setelah itu perbekalan daripada Hajar sudah mulai menipis, airnya sudah mulai habis. Maka beliau mencari air, mencari kehidupan. Beliau melihat Bukit Sofa. Kemudian beliau naik ke Bukit Sofa dengan harapan mendapatkan air, ternyata enggak ada. Kemudian beliau melihat ke Bukit Marwah. Beliau lari ke Bukit Marwah dengan harapan mendapatkan air, ternyata enggak ada. Beliau lari lagi menuju Sofa, kemudian ke Marwah sampai 7 kali. Dan berakhir di Bukit Marwah, ternyata tidak menemukan air sama sekali. Maka kata Rasulullah SAW, "Falidzalika sa'an nas bainahum." Dari sinilah orang-orang melakukan sa'i antara keduanya, yaitu Safa dan Marwah 7 kali. Hajar bolak-balik. Maka setelah itu pada saat berada di Bukit Marwah, Hajar melihat di bawah kaki kecil Nabi Ibrahim yang ditinggal tadi untuk mencari air, muncul air, Pak. Muncul air. Kemudian Hajar turun. Ada para ulama sebagian mengatakan bahwa munculnya air ini karena hentakan dari kaki kecil Nabi Ismail. Kemudian sebagian ulama juga mengatakan munculnya air adalah karena Malaikat Jibril menancapkan ujung dari sayapnya di bawah kaki kecil Nabi Ismail, kemudian keluar air. Maka pendapat yang terkuat adalah yang kedua. Malaikat Jibril menancapkan ujung sayapnya di bawah kaki kecil Nabi Ismail, maka keluarlah air. Setelah itu Hajar turun, sangat senang nih dapat air. Kemudian beliau kumpulkan di tangannya, kemudian beliau berteriak, "Zammi, zammi, zammi." Berkumpullah. Maka sejak saat itulah disebut dengan air Zam-Zam. Maka singkat cerita jamaah rahimani wa rahimakumullah, Hajar kemudian hidup bersama Nabi Ismail, 2 orang saja, enggak ada manusia lain. Maka kemudian di Yaman, suku Arab Yaman, suku Jurhum, kabilah Jurhum, mereka sedang safar, sedang mencari air. Jadi secara garis besar suku Arab itu dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Arab Ba'idah.
yaitu Arab yang sudah lama sekali, bahkan kata para ulama sudah gak terlacak lagi nasabnya. Ini zaman kaum Samud dan kaum Ad. Makanya Allah berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah berbuat kepada kaum Ad? Irama dzatil imad, yaitu kaum Iram yang mereka membuat bangunan-bangunan tinggi yang terbuat dari apa, Pak? Batu. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak ada sebelumnya, yang belum pernah ada bangunan-bangunan seperti itu di negeri manapun. Kaum Ad, ini orang-orang Arab. Kemudian Allah binasakan mereka karena kesombongannya, merasa dirinya hebat bisa membangun bangunan-bangunan yang besar dari batu. Kemudian Allah azab. Nah, ini adalah suku Arab yang paling jauh, paling lama ya, kaum Ad dan kaum Samud. Kemudian yang kedua ada suku Arab yang bernama Arab A'ribah. A'ribah ini Arab asli, berasal dari Yaman. Ya, Arab Qattan. Salah satunya adalah kabilah Jurhum, kemudian Kahlan, kemudian kabilah Himyar. Mereka keluar dari Yaman untuk mencari air. Nah, pada saat melewati Mekah yang ketika itu masih lembah ya, nggak ada penghuni sama sekali, melihat di sisi yang lain ada burung yang berputar-putar di atas kabilah Jurhum ini. Kemudian mereka mengatakan kalau di atasnya ada burung yang berputar-putar, di bawahnya berarti ada air. Maka kemudian mereka mengutus orang untuk mendatangi tempat tersebut. Ternyata benar, di situ ada air, ada Hajar dan ada Ismail yang duduk di situ. Maka kemudian kabilah Jurhum datang, kemudian mengatakan, bolehkah kami ikut ya, di sini, kemudian meminta air? Kata Hajar, boleh tinggal di sini, boleh mengambil air dengan catatan tidak memiliki air itu. Itu kata Hajar. Maka akhirnya suku Jurhum mereka tinggal di Mekah. Jadi Arab, orang Arab. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah ini adalah bukan asli Arab, tapi keturunan Arab. Contoh misalkan Nabi Ismail, itu bukan orang Arab aslinya, keturunan dari siapa? Nabi Ibrahim, ya, dari Hajar. Kemudian ada nabi lagi nanti yang akan menjadi nabi-nabi para Bani Israel, Ishak, Yakub, kemudian ke bawah Nabi Yusuf dan seterusnya. Nah, Nabi Ismail kemudian beliau menikah dengan perempuan kabilah Jurhum. Orang Jurhum orang Arab, Nabi Ismail bukan orang Arab. Sehingga keturunan dari Nabi Ismail yang bernama Adnaniyah, yaitu Arab Musta'ribah. Jadi campuran. Kalau bahasa di Indonesia apa? Naturalisasi, Pak ya. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi Arab Musta'ribah dari jalur Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Maka akhirnya apa, Pak? Kabilah Jurhum itu tinggal di situ bersama siapa? Hajar dengan Nabi Ismail. Setelah itu Nabi Ismail mulai beranjak dewasa. Setelah itu menikah dengan perempuan dari kabilah Jurhum. Ya, mungkin demikian dulu yang bisa dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.